Halo, saya Atarik Muhammad Gibran, peserta pidato virtual eksternal Gonsfest 2021. Saya akan membawakan pidato dengan tema memaknai jatuh satu bangkit seribu di masa pandemi. Sebelumnya, saya akan menunjukkan ID card saya. Ya. Judul yang akan saya bawakan adalah Pemuda sebagai kunci penanganan di masa pandemi COVID-19. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman keluarga besar SMA Kolose Gonzaga yang saya kasihi, nama saya Atarik Muhammad Gibran. Saya adalah siswa baru SMA Kolose Gonzaga. Ketika saya dapat bersekolah dan masuk ke dalam keluarga besar SMA Kolose Gonzaga, saya terdorong untuk mengetahui sejarah Santo Aloysius Gonzaga, suri tauladan yang saya rasakan dan menggetarkan hati saya dari beliau adalah kepeduliannya, keteguhannya, dan pelayanannya terhadap sesama karena didasari kasih beliau untuk Tuhannya. Santo Aloysius Gonzaga dijemput ajal ketika beliau tengah menolong dan melayani para korban yang terpapar suatu wabah penyakit yang dahsyat yang terjadi di kala itu tentunya. Sudah 1,5 tahun lebih kita mengalami kondisi yang mirip dengan kondisi yang dialami Santo Aloysius Gonzaga, yakni pandemi COVID-19. Di mana pandemi ini juga terjadi di berbagai belahan dunia dan tidak ada satupun yang siap menghadapinya. Berbagai penanganan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu bentuk penanganannya adalah dengan membatasi mobilitas di luar rumah. Tentu kita tidak boleh lengah dalam menaati protokol kesehatan, terutama larangan untuk banyak melakukan mobilitas di luar rumah. Tetapi sebagai manusia kita butuh bersosialisasi dan pasti merindukan berinteraksi secara fisik. Di rumah juga pasti terasa membosankan dan mungkin untuk beberapa orang ada permasalahan yang membuat kita tidak betah berada di rumah. Saat ini saya melihat orang-orang, khususnya pemuda, sudah mulai banyak yang melanggar protokol kesehatan dengan hangout atau berkerumun dalam waktu yang lama. Dan mereka melakukan ini tidak hanya sekali dua kali, sering sekali saya lihat. Saya selaku anak muda melihat ini semua tentu tidak bisa tinggal diam. Meskipun lagi-lagi saya tekankan, saya sangat memahami apa yang mereka rasakan atau apa yang sebagian besar dari kita rasakan. Tapi kawan-kawan, risiko terpapar COVID-19 itu lebih tinggi loh daripada sekedar kita nongkrong atau mementingkan diri sendiri. Saya akan mengingatkan diri sendiri dan teman-teman pemuda untuk selalu peduli dan yang paling penting menjaga sesama dengan berada di rumah, karena pemuda merupakan salah satu kunci mencegah perburukan dampak pandemi COVID-19. Mengapa saya di sini menekankan bahwa pemuda adalah kunci dalam mencegah perburukan pandemi? Karena yang pertama, pemuda menyumbang mobilitas luar ruangan yang tinggi dalam masyarakat. Lalu, imunitas pemuda relatif lebih tinggi daripada orang dewasa, orang tua maupun lansia. Tetapi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa pemuda bisa terinfeksi COVID-19 dan malah berpotensi lebih berbahaya jika menjadi pembawa virus tanpa gejala, karena bisa menularkan tanpa terdeteksi secara cepat. Dengan tetap berada di rumah, maka mobilitas berpotensi menurun drastis. Pemuda yang terpapar kemungkinan berkurang. Lantas, kasus COVID-19 menurun. Terakhir, karena imunitas pemuda yang relatif lebih tinggi dari orang dewasa dan orang tua dan lanjut usia yang tadi, justru pemuda lah yang harus dijaga sebagai garda terdepan. Karena jika kita analogikan dengan kemungkinan terburuk, kita anggap saja satu keluarga terinfeksi COVID-19, maka pemudalah yang diharapkan untuk bisa merawat keluarganya, untuk mampu. Apalagi rata-rata pemuda mempunyai fisik yang kuat, lalu skill lebih melek teknologi, sehingga lebih mudah untuk memahami informasi terkait COVID-19 yang mereka dapat di internet. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus dapat menyeleksi. Kita harus memprioritaskan keperluan mana untuk keluar dan mengutamakan berada di rumah. Kita hanya dibinta bosan loh teman-teman, sesuatu yang terasa lebih kecil sekali dibanding dengan pengorbanan suci Santo Aloysius Gonzaga. Jangan meremehkan protokol kesehatan yang ada. Jangan sungkan untuk menegur teman kita yang masih abai dengan protokol kesehatan. Dengan terrealisasikannya ini semua,
Pemuda sudah mengambil peran untuk menyelamatkan nyawa manusia. Satu tindakan kecil sudah bisa menyelamatkan ribuan kehidupan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat dalam menghadapi pandemi ini. Salam sejahtera.